Beralih ke informasi lainnya, saudara, seorang warga di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan mengidap kanker mata stadium akhir yang menggerogoti wajahnya. Bahkan saat ini, ia harus hidup sebatang kara dan hanya bisa menerima bantuan dari warga sekitar. Inilah kisah dari Lahaji, seorang pria berusia 65 tahun, warga Kelurahan Tatai, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, yang divonis mengidap kanker mata stadium akhir. Penyakit itu menggerogoti wajahnya sehingga Lahaji kini tidak memiliki mulut. Untuk makan, ia hanya bisa menelan makanan. Lahaji kini hidup sebatang kara. Ia menumpang di teras rumah mantan istrinya yang kini merantau di Malaysia. Di teras rumah itulah ia tidur dan memasak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi Lahaji kini sangat memprihatinkan, tak mampu membeli obat. Lahaji hanya diberi obat penghilang rasa nyeri dari warung oleh tetangganya jika ia mengeluh sakit pada wajahnya. Penyakit kanker diketahui sudah puluhan tahun ia rasakan tanpa bantuan pemerintah Kabupaten Pinrang. Bahkan untuk makan sehari-hari saja, ia hanya bisa berharap pada bantuan dari warga sekitar. Rumah ini kawin sama ini istrinya tuh. Nah, istrinya sekarang kemana? Di Kalimantan Tarakan. Jadi selama ini cuma tinggal sendiri di sini. Dia masak sendiri? Sendiri masak sendiri, mencuci sendiri. Baru tinggal di teras rumah? Di teras rumah, tidak ada kesini. Itu sudah lama, Pak? Artinya kondisi kesehatannya? Penyakitnya ini sudah lama. Sudah lama. Iya, puluhan tahun nih, Pak. Lahaji kini hanya bisa berharap agar bisa mendapat bantuan, baik bantuan pengobatan maupun bantuan pangan untuk kebutuhan sehari-hari. Sudin Syamsuddin, Kompas TV Pinrang, Sulawesi Selatan. Saudara, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel Dani Pomanto Azhar Arsyad mulai menyusun strategi kampanye demi mendulang suara di Pilgub Sulsel. Sosialisasi keduanya pun mulai digencarkan. Pasangan Dani Pomanto Azhar Arsyad berbagi area sosialisasi di pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulsel. Azhar kini fokus bersosialisasi ke daerah Pangkep hingga Toraja, sedangkan Dani Pomanto akan banyak bersosialisasi di daerah Takalar hingga Sinjai. Berbagi wilayah sosialisasi ini dianggap lebih ampuh mengingat durasi kampanye yang singkat nantinya. Sosialisasi pun dilakukan pada sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama sembari menyampaikan visi misi keduanya. Tapi secara keseluruhan saya kira Pak Dani akan berusaha untuk mengunjungi semua titik ya. Seperti juga saya, tapi untuk langkah awal mungkin masih fokus daerah selatan, sementara saya di daerah utara. Karena kampanye sekarang masih dilarang, belum bisa orang kampanye karena tanggal 25 baru bisa kampanye. Jadi memang saya lebih memperbanyak silaturahmi dengan tokoh-tokoh. Karena bagaimanapun juga yang namanya kontestasi, kalau istilah kita di Bugis Makassar, mapatabe. Jadi, ya kalau kontestasi pilgub saya kira boleh dikatakan tidak ada basis lagi sebenarnya kalau saya ya, karena tugas saya kan ini menyampaikan ke publik, menyampaikan kepada masyarakat, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mereka memilih pemimpin yang yang informasinya lengkap. Jadi siapa Pak Dani, siapa saya, siapa Andi Sudirman, siapa Fatmawati. Saya kira penting itu sebagai political education. Jadi kita menyampaikan saja gagasan kita soal Sulawesi Selatan 5 tahun ke depan. Kawasan pantai kerap menjadi tempat menarik untuk dikunjungi dan dijadikan destinasi rekreasi bersama keluarga. Salah satu lokasi yang kini mulai ramai dikunjungi yakni area Pantai Kasilampe. Seperti apa keindahannya, saudara, berikut informasinya untuk Anda. Kawasan pantai selalu jadi tempat menarik untuk dikunjungi dan dijadikan sebagai pusat destinasi yang selalu ramai dibicarakan orang, utamanya destinasi baru yang memiliki view dengan pemandangan yang mengagumkan.
Di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, salah satu lokasi yang mulai banyak dikunjungi orang yakni area Pantai Kasilampe yang berlokasi di Kelurahan Kasilampe, Kecamatan Kendari. Setiap sore hari, kawasan yang dulunya bernama Pantai Mayaria ramai oleh pengunjung untuk sekedar menghabiskan waktu menikmati panorama pantai sore hari. Musrianto, salah satu pengunjung, mengaku senang bersama keluarganya datang menikmati udara laut Pantai Kasilampe. Ia menikmati pantai untuk sekedar menghilangkan kepenatan usai seharian bekerja, sekaligus menjadi momen waktu luang berharga bersama keluarga tercintanya. Ya. Biasa ramenya jam-jam berapa biasa, Pak? Jam 3 sini biasa sudah kami. Oh, jam 3. Yang datang dari mana, Pak? Saya tidak tahu kalau itu. Pokoknya rasanya begini. Tiap jam-jam sore begini, Pak? Iya, biasa begini. Kalau naik air begini, air besar, air pasang begini. Air pantai yang bersih dengan gelombang laut pasang di sore hari dimanfaatkan pengunjung untuk mandi. Sensasinya, alam dengan suasana air laut yang sejuk menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung untuk menghabiskan waktu sambil menantikan tenggelamnya sang surya menuju peraduan. Kawasan pantai dengan banyak pengunjung ini ternyata menjadi peluang ekonomi bagi pengusaha UMKM. Mereka berinisiatif berjualan mengambil peluang pundi-pundi rupiah dari pengunjung yang datang menikmati suasana pantai. Pedagang pentol kuah ini meraup omset besar kala menjajakan jualan di pinggir area pantai. Hal ini potensial memicu sumber pendapatan baru bagi pelaku ekonomi. Destinasi tempat santai area Pantai Kasilampe merupakan lokasi strategis yang berhadapan langsung dengan laut lepas dan Pulau Bungkutoko. Silvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Ya saudara, informasi pariwisata tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas Sulsel edisi hari ini. Saya Gufran Lamataha beserta kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.